Pemerintah Provinsi Jambi bentuk tim kerja penyelesaian polemik stockpile batubara. UMK Muaro Jambi naik 4,09% dari tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 28 November 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, harga cabai merah di Pasar Aorduri Kota Jambi masih cukup tinggi. Kurangnya jumlah pasokan masih menjadi alasan harga cabai kini mencapai Rp95.000 per kilogram. Harga cabai merah di Pasar Tradisional Aorduri Kota Jambi masih cukup tinggi. Harga cabai merah mencapai Rp90.000 hingga Rp95.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai merah itu disebabkan karena kurangnya jumlah pasokan cabai di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Aorduri Kota Jambi, Dasrianto, mengatakan mahalnya harga cabai itu sejak 1 minggu terakhir. Diperkirakan harga cabai merah akan terus mengalami kenaikan mendekati Natal dan Tahun Baru 2024. Tingginya harga cabai ini membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian cabai. 95 bang ya? 95 100. Sejak kapan bang kok? Sejak seminggu lah. Seminggu ini bang ya? Apa sebabnya nih bang? Barang kurang Bang ya? Barang kurang dari Anso. Bang, cabai mahal nih bang, mungkin ada dampaknya ke kita juga bang? Iya lah, dampak. Pembelian gitu bang? Iya, mengeluh ibu rumah tangga mengeluh. Dan pembelian kita jadi berkurang juga bang? Kalau omset biasalah. Para pedagang berharap kepada pemerintah agar segera mengupayakan agar harga cabai kembali stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga cabai di Kabupaten Tanjab Timur belum ada tanda-tanda penurunan, bahkan sejak sepekan masih di kisaran Rp80.000 per kilogram. Mengantisipasi hal itu, Pemkab akan mengadakan pasar murah. Tingginya harga cabai di pasaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak beberapa hari belakangan menjadi persoalan serius yang tengah dihadapi masyarakat. Bahkan sudah sepekan lebih, harga cabai mencapai Rp80.000 per kilogram. Kepala Disperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Awaludin, mengatakan, harga cabai belum menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan kurangnya pasokan cabai dari beberapa produsen, termasuk dari Pulau Jawa, Bengkulu, Padang, dan Kerinci. Situasi ini tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama pasca pandemi COVID-19 yang baru berlalu. Solusi yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni segera mengadakan operasi pasar murah awal bulan Desember mendatang. Dengan intervensi cabai ini, memang kenapa harganya tinggi, karena memang cabai ini memang pasokan dari luar Jambi itu masih sedikit katanya. Nah, mudah-mudahanlah dengan kenaikan cabai ini tidak naik lagi, mungkin bisa kita harapkan kawan-kawan di Provinsi Jambi, sekarang Provinsi Jambi khususnya bisa dapat mengantisipasi ini dengan mendatangkan seperti yang sudah dengan mendatangkan cabai dari luar daerah. Sementara untuk harga kebutuhan pokok lainnya masih berada pada harga yang normal. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga cabai di Pasar Sengeti Muaro Jambi kembali mengalami kenaikan. Kurangnya pasokan menjadi penyebab kembali naiknya harga cabai. Harga komoditas cabai merah kini kembali mengalami kenaikan di Pasar Tradisional Sengeti Muaro Jambi dari 3 hari sebelumnya Rp70.000 kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Selain cabai merah, harga cabai rawit juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kadis Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan, kenaikan ini dampak dari berkurangnya ketersediaan cabai di pasar dari petani. Mengingat pada musim kemarau lalu, para petani banyak yang tidak menanam cabai. Itu ada naik sedikit, dikarenakan disebabkan oleh karena stoknya itu kurang. Jadi karena kita musim kemarau kemarin, jadi petani-petani itu banyak yang tidak nanam cabai, jadi stok kurang. Cabai yang dijual oleh pedagang di Pasar Sengeti merupakan ketersediaan dari Pasar Angso 2 Jambi.
Sementara untuk kebutuhan cabai, berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan Muaro Jambi, dalam satu hari mencapai 56,5 ton cabai merah. Sedangkan untuk cabai rawit sekitar 20 ton per harinya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Berkurangnya pasokan berbagai komoditi perkebunan akibat musim kemarau berdampak pada naiknya harga sejumlah komoditi bahan pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan beberapa jenis sayuran. Musim kemarau tidak hanya menyebabkan kekeringan, namun juga mengakibatkan kenaikan sejumlah komoditas bahan pokok di Kabupaten Merangin. Seperti komoditas cabai di pasar tradisional Kota Bangko, cabai merah yang semula dijual Rp48 hingga Rp50.000, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga cabai hijau menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya kisaran Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Untuk cabai rawit Rp65.000 per kilogram dari sebelum kisarannya Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Kelangkaan pasokan dari daerah-daerah penghasil diakui pedagang menjadi salah satu pemicu mahalnya harga cabai di pasaran. Meroketnya harga cabai mempengaruhi penurunan omset dan daya beli masyarakat. Ini udah berapa bulan ini makin naik. Penyebab kenaikan apa? Ya karena faktor kemarau kemarin, gagal panen. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang harganya Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp18 hingga Rp25.000 per kilogram. Tomat Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp4 hingga Rp5.000 per kilogram, serta sawi bulat sudah Rp10.000 dari sebelumnya Rp4.000 per kilogram. Sementara yang masih stabil hanya bawang putih di kisaran Rp32 hingga Rp35.000 per kilogram dan harga kol di harga Rp5.000 per kilogram. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait bersepakat untuk membentuk tim kerja guna menyelesaikan persoalan pembangunan stok fail batubara di Aur Kenali. Menanggapi penolakan rencana pembangunan stok fail dan pelabuhan batubara yang dilakukan PT Sinar Anugrah Sukses di Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi, pemerintah Provinsi Jambi sepakat untuk membentuk tim kerja guna menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu ditekankan Gubernur usai memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah Kota Jambi serta para pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian persoalan ini. Gubernur mengatakan, tim kerja dibentuk dalam upaya mencarikan solusi terbaik agar investasi yang dilakukan PT SAS bisa tetap terlaksana dengan mengakomodir kepentingan umum. Tim kerja yang juga berisikan pihak kepolisian dan kejaksaan nantinya bertugas untuk melihat secara detail rencana pembangunan yang akan dilakukan agar tidak merugikan masyarakat. Hadirnya solusi persoalan itu sebagai upaya untuk mendorong percepatan penyelesaian tata kelola batubara di Provinsi Jambi yang ditargetkan rampung pada awal 2024. Dari 70 hektar lahan yang mereka cadangkan itu, mereka hanya pakai 4-5 hektar untuk mereka kegiatan di situ, ya kan? Nah, AMDAL dia sudah punya semuanya, terkaji semuanya, jarak PDAM dikaji oleh mereka, ya kan? Nah, tinggal lagi prosesnya lapangan yang belum jalan. Nah, rapat sepakat kami dengan Kota Jambi untuk mencarikan solusi, ya, dengan cara membentuk tim kerja. Berdasarkan catatan pemerintah Provinsi Jambi, dari 70 hektar yang sudah dibebaskan oleh PT SAS, lahan tersebut hanya akan digunakan 4 hingga 5 hektar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi bentuk relawan patroli cyber pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi bentuk relawan patroli cyber pemilu 2024. Relawan ini bertujuan untuk mengawasi pelanggaran pemilu di media sosial pada masa kampanye.
Jelang masa kampanye pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi gelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam pembentukan relawan patroli cyber pemilu 2024. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di kota Jambi selama 2 hari sejak Senin kemarin. Pembentukan relawan patroli cyber pemilu 2024 ini bertujuan untuk mengawasi atau mendeteksi kejahatan di dunia maya, baik ujaran kebencian atau black campaign, pencemaran nama baik maupun politik uang. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin mengatakan, pembentukan relawan patroli cyber itu juga bertujuan untuk mewujudkan pemilu bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian juga mempermudah koordinasi antar lembaga dalam pengawasan pemilu. Bawaslu juga mengeluarkan aturan pada masa kampanye, salah satunya peserta pemilu hanya diperbolehkan untuk berkampanye di televisi dan radio pada 14 hari sebelum pemungutan suara. Sementara media massa dan media online diperbolehkan sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Menghimbau pada masyarakat di Provinsi Jambi bahwa mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 adalah masa kampanye pemilihan umum 2024. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, entitas yang ada di Provinsi Jambi, di 11 kabupaten kota, untuk melaksanakan kampanye secara cerdas, secara berintegritas, dengan jalan menyampaikan program-program yang edukatif, menghindari hoax, menghindari politisasi identitas dan sara. Relawan patroli cyber ini melibatkan organisasi media pers, Polda Jambi, pemerintah Provinsi Jambi, Bawaslu, dan unsur terkait lainnya. Bawaslu juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan TVRI Jambi dan RRI Jambi dalam pengawasan pemilu 2024. Joko Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, jajaran Polres Sarolangun menghimbau partai politik peserta pemilu untuk menjaga suasana yang kondusif serta melaksanakan kampanye sesuai aturan. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, jajaran Polres Sarolangun menghimbau seluruh peserta pemilu untuk menjalankan kampanye secara damai agar tercipta suasana yang aman dan kondusif selama proses pesta demokrasi berlangsung. Kabag Operasi Polres Sarolangun Kompol Ahmad Bastari Yusuf mengatakan, sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 3 tahun 2022, bahwa durasi masa kampanye dilaksanakan selama 75 hari, terhitung mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pihaknya sudah meminta Bawaslu dan jajarannya untuk memetakan ulang daerah mana saja yang boleh dan tidak boleh dipasang alat peraga kampanye, serta zona larangan kampanye peserta pemilu. Dalam masa kampanye, kalau kita ini mengacu kepada PKPU, ya, mengacu kepada PKPU yang ada zona-zona yang boleh, kemudian ada larangan-larangan yang pelaksanaan pemasangan itu. Polres Sarolangun menyatakan siap dan akan menindak tegas bila ada laporan dan terdapat pelanggaran pada masa kampanye hingga menjelang pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu umum 2024 di atas 90%. Berkurangnya kursi dan alokasi kursi di DPRD Sarolangun dari 35 kursi di pemilu 2019 menjadi 30 kursi di pemilu 2024 mendatang, membuat jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarolangun gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih atau hak suara pada pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, target tingkat partisipasi pemilih yang diberikan KPU RI untuk Kabupaten Sarolangun sebesar 75%. Namun dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, partisipasi pemilih di tahun 2024 optimis lebih dari target KPU RI. Ahmad Mujadid menjelaskan, KPU akan terus memanfaatkan waktu pelaksanaan pemungutan suara, yang tinggal beberapa bulan lagi untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai segmen dan elemen masyarakat, hingga sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024. 92 sampai 98% pemilu serentak ini nanti sukses, tidak ada yang namanya golput. Target kita 90, angka 92 sampai 98%. Insya Allah di awal bulan nanti, per 30 November sampai tanggal 6 itu giat untuk mensukseskan sosialisasi pemilu serentak 2024 semua segmen.
Tingkat partisipasi pemilih di pemilu menjadi salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan pemilu. KPUD Sarolangun terus menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak suara dan menghindari golput. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Pasca penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan Pemkab, KPU Batanghari akan segera mendapat transferan dana hibah sebesar 40%. Nantinya dana ini diperuntukkan untuk terhadap penyelenggaraan pilkada serentak. Meski belum memasuki tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada, namun KPU Kabupaten Batanghari telah melakukan berbagai persiapan. KPUD Batanghari tengah menunggu proses transfer dana hibah pilkada sebesar 40% atau 9 miliar rupiah lebih yang bersumber dari APBD 2023 Pemkab Batanghari. Penyaluran dana hibah ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD yang telah ditandatangani antara KPU dan pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, nantinya hibah yang ditransfer ini akan disimpan di kas KPU hingga menunggu sisa pencairan hibah 60% atau 14 miliar rupiah lebih pada tahun anggaran 2024. Hibah yang disetujui oleh Pemda itu totalnya 23,737 yang harus ditransfer pada tahun 2023 ini sebesar 40%. Nah, jadi angka realnya di 2023 9.494.800.000. Sisa 60%-nya nanti akan ditransfer pada APBD murni 2024 itu. Sebagaimana diketahui, total NPHD yang diterima KPU dari Pemkab mencapai 23,7 miliar rupiah. Dana ini nantinya diperuntukkan bagi persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kota Sungai Penuh sudah menerima beberapa pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Logistik yang diterima terdiri dari segel, kotak suara, dan segel plastik serta bilik suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sudah menerima beberapa logistik pemilu untuk tahun 2024 mendatang. Logistik yang sudah sampai di Kota Sungai Penuh disimpan di gudang milik KPU. Logistik yang sudah sampai di gudang KPU Kota Sungai Penuh terdiri dari segel sebanyak 28.866 buah, kotak suara sebanyak 1.521 unit, bilik suara sebanyak 1.186 buah, tinta sebanyak 608 unit. Dari jumlah tersebut, terdapat logistik pemilu yang mengalami kerusakan, di antaranya 13 kotak suara dan baru diganti sebanyak 3 unit. Komisioner KPU Sungai Penuh S. David Lendra mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pendistribusian surat suara dan kekurangan logistik yang dibutuhkan. Untuk logistik pemilu 2024 ini alhamdulillah bisa nanti dicek di gudang itu yang belum ada itu surat suara. Kalau bilik kemarin itu terakhir ada penambahan 38. Insya Allah sudah cukup, itu kan dari total yang dibutuhkan. Memang ada beberapa logistik kita itu yang sempat kita terima dalam kondisi yang tidak bagus ataupun rusak. Diharapkan kekurangan logistik yang dibutuhkan untuk pemilu serentak bisa secepatnya dikirim oleh pihak terkait agar tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu 2024. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Bukemasyuri pimpin peringatan Hari Korpri dan HKN ke-59 tahun 2023. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Pimpin upacara peringatan Hari Korpri dan HKN ke-59 tahun 2023, Bupati Bungo menyerahkan 3 unit mobil operasional bagi tenaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara gabungan Hari Korpri, Hari Guru Nasional, Hari PGRI, dan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Upacara gabungan digelar di lapangan hijau kantor Bupati Bungo dan Bupati Bungo Mashuri bertindak sebagai inspektur upacara.
Bupati Bungo Masuri mengapresiasi upacara peringatan Hari Korpri, HGN, Hari PGRI, dan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Pegawai negeri agar tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati agar tercapai visi dan misi Kabupaten Bungo. Pada peringatan Hari PGRI dan Hari Guru Nasional, guru merupakan garda terdepan dalam membangun dunia pendidikan, terutama di Kabupaten Bungo. Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh perjuangan para tenaga pendidik formal maupun non-formal di seluruh Kabupaten Bungo dalam proses meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, pada peringatan HKN ke-59 diharapkan semua tenaga kesehatan selalu melayani dengan penuh kasih dan ikhlas, serta senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitasnya sebagai tenaga kesehatan. Selamat Hari PGRI, Hari Kesehatan, kemudian Hari Guru, Hari Korpri. Nah, ini momentum bagi kita untuk mengevaluasi bahwa peran Korpri ini di dalam membangun bangsa dan negara ini cukup strategis, karena kitalah ujung tombak garda terdepan dalam rangka menjalankan program pembangunan yang ada di Republik ini. Pada peringatan upacara gabungan tersebut, Bupati Bungo memberikan penghargaan desa berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni Dusun Sungai Bulu, Dusun Tanjung Menanti, dan Kelurahan Batang Bungo. Di akhir kegiatan, Bupati Bungo menyerahkan 3 unit mobil operasional, yakni 1 unit mobil ambulan untuk Rumah Sakit Kuamang Kuning, 2 unit mobil untuk Rumah Sakit Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan. Penyerahan kendaraan tersebut Bupati didampingi langsung Kadis Kesehatan Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PMK Bungo menyerahkan dana hibah untuk perguruan tinggi dan 51 pondok pesantren. Program ini merupakan komitmen PMK Bungo untuk meningkatkan mutu pendidikan di Ponpes dan perguruan tinggi. PMK Bungo menggelontarkan dana hibah untuk perguruan tinggi dan 51 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bungo. Dana hibah tersebut disalurkan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di tingkat perguruan tinggi maupun pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masuri mengatakan, sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Bungo dan sesuai dengan visi misi PMK Bungo, disalurkan dana hibah perguruan tinggi dan pondok pesantren. Kegiatan ini merupakan bentuk niat baik dan perhatian Pemkab Bungo akan kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bungo untuk kedepannya. Anggaran tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan perguruan tinggi dan Ponpes, namun dana hibah ini setiap tahunnya selalu disalurkan Pemkab Bungo, serta untuk tahun anggaran di 2024 juga telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren. Komitmen pemerintah Kabupaten Bungo terhadap keberlangsungan proses pendidikan di Kabupaten Bungo, baik di pondok-pondok pesantren maupun di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo. Dan selain ini juga kita memberi bantuan kepada seluruh madib dalam Kabupaten Bungo. Penyaluran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Bungo untuk 51 ponpes di Kabupaten Bungo. Setiap ponpes menerima dana hibah 10 juta rupiah. Sedangkan untuk perguruan tinggi menerima dana hibah 200 juta rupiah per kampus. Pemkab Bungo juga mengharapkan setiap perguruan tinggi dan pondok pesantren yang menerima dana hibah agar membuat laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana hibah tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bungo pada bulan Januari 2024 mendatang. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. BNN Provinsi Jambi apresiasi kepedulian masyarakat mencegah peredaran narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Tiba di Jambi dan Rem 042 Garuda Putih yang baru, Kolonel Infanteri Rahmat akan memfokuskan pengamanan dan netralitas TNI di tahun politik. Ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan lancar.
Gubernur Jambi Al-Haris meminta hubungan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Korem 042 Garuda Putih terus terjaga baik dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan Gubernur usai lepas sambut Komandan Korem 042 Garuda Putih dari Brigjen TNI Supriyono kepada Danrem yang baru yakni Kolonel Infantri Rahmat di rumah dinas Gubernur Jambi. Gubernur mengatakan, sebagai pemimpin dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan sangat diperlukan guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan. Mewakili Pemprov Jambi, Gubernur memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi atas kekompakan maupun kinerja positif yang sudah ditunjukkan Brigjen TNI Supriyono dalam mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan karhutla dan inflasi. Gubernur juga menaruh harapan yang tinggi kepada Danrem yang baru, Kolonel Infantri Rahmat, agar hubungan baik yang selama ini terjaga terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan pemajuan daerah. Nah, tentu kami selaku pemerintah daerah dan saya Ketua Forkopimda tentu memberikan apresiasi kepada mereka. Jadi Pak Supriyono juga selama di Jambi dengan kami bertugas dengan segala dinamika tugas beliau sebagai Komandan Korem. Apalagi di Karhutla, saya memberikan beliau sebagai dan harian dan selesai harian. Tentu banyak sekali kami di lapangan saling berkolaborasi bersama-sama. Setelah melepas jabatan sebagai Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Supriyono dipromosikan sebagai PA Staf Ahli Tingkat 3, Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Komunikasi Sosial. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara tiba di Jambi, Danrem 042 Garuda Putih yang baru, Kolonel Infantri Rahmat akan memfokuskan pengamanan dan netralitas TNI di tahun politik. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan lancar. Tongkat estafet kepemimpinan Komandan Korem 042 Garuda Putih secara resmi telah berganti. Pergantian resmi dilakukan setelah dilaksanakannya pisah sambut Kepala Satuan TNI Angkatan Darat Provinsi Jambi dari Brigjen TNI Supriyono ke Kolonel Infantri Rahmat yang dilaksanakan di Korem 042 Garuda Putih pada Senin kemarin. Pada kegiatan pisah sambut tersebut, Danrem 042 Garuda Putih Kolonel Infantri Rahmat mengatakan akan langsung menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan TNI Angkatan Darat di Provinsi Jambi. Program lama akan terus dilanjutkan termasuk menjaga netralitas dan pengamanan selama proses tahun politik 2024 berlangsung. Itu akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Brigjen TNI Supriyono. Semua prestasi yang sangat membanggakan dari Brigjen TNI Supriyono itu menjadi tantangan bagi kami untuk bisa melanjutkan tugas ke depan akan lebih baik lagi. Pada pergantian kepemimpinan tersebut, Komandan Korem 042 Garuda Putih akan dipimpin Kolonel Infantri Rahmat yang sebelumnya menjabat sebagai Pamenden Mabesat. Sementara Brigjen TNI Supriyono akan dipromosikan jabatan Bintang 2 sebagai PA Ahli Tingkat 3 Kasat Bidang Komunikasi Sosial. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Muaro Jambi telah menetapkan UMK untuk tahun 2024 naik menjadi Rp322.413,23. Dengan kenaikan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi menetapkan upah minimum kabupaten atau UMK untuk tahun 2024 menjadi Rp3.122.413,23 atau naik 4,09% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, UMK Muaro Jambi di angka Rp2.999.655,68. Jumlah UMK tersebut berdasarkan perhitungan angka yang dilakukan Dewan Pengupahan Muaro Jambi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. Penetapan UMK ini berdasarkan rumus yang ditentukan pemerintah, yakni melihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan kebutuhan anggaran rumah tangga. Minimum Kabupaten Muaro Jambi sekitar 4,0% atau sekitar Rp122.717. Setelah hasil perhitungan Dewan Pengupahan ini, Pemkab Muaro Jambi akan menyampaikan kepada Dewan Pengupahan Provinsi agar segera ditetapkan UMK Muaro Jambi untuk tahun 2024 yang nilainya mengalami kenaikan sebesar Rp122.717,55. Dengan kenaikan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, selain melakukan percepatan perekaman data kependudukan KTP elektronik, Disdukcapil Batanghari juga gencar mensosialisasikan penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Sedikitnya, 3.000 orang telah menggunakan sistem aplikasi tersebut. Percepatan perekaman data kependudukan saat ini terus dilakukan Pemkab Batanghari, salah satunya KTP elektronik. Selain pemberian visi kartu, pemerintah juga telah mengarahkan wajib EKTP untuk menggunakan identitas kependudukan daerah atau IKD. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan tanpa harus menunjukkan fisik EKTP. Pelaksana tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari Replizer mengatakan, langkah sosialisasi IKD masih gencar dilakukan, dan saat ini sudah 3.344 orang yang telah menggunakan aplikasi IKD tersebut. Pemerintah akan terus memaksimalkan penggunaan sistem identitas diri berbasis aplikasi bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas. Jauh ini berimbang, kalau di sini berimbang. Setelah bikin KTP, dia pengaktifan IKD. Sampai saat ini sudah IKD 3.344 yang sudah mendaftar, itu sekitar 1% dari jumlah yang KTP. Secara bertahap, pemanfaatan aplikasi IKD nantinya dapat digunakan di setiap pelayanan publik, mulai dari kesehatan, perbankan, hingga pengurusan dokumen lainnya, yang tidak harus lagi menunjukkan fisik EKTP dan cukup melalui handphone. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Hingga Oktober 2023, realisasi pajak retribusi sewa lapak pedagang di Pasar Kota Sungai Penuh dan Tera Timbangan baru mencapai 40% dari target 1,8 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan melemahnya perekonomian masyarakat yang berdampak pada menurunnya aktivitas jual-beli. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, Safrizal, mengatakan, untuk target penerimaan pajak retribusi sewa lapak pedagang di Pasar Kota Sungai Penuh dan Tera Timbangan pada tahun 2023 mencapai 1,8 miliar rupiah. Namun realisasi hingga periode bulan Oktober 2023 baru mencapai 40%. Safrizal menjelaskan, untuk mencapai target pendapatan asli daerah tersebut, pihaknya terkendala oleh melemahnya perekonomian masyarakat yang berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli, sehingga terdapat para pedagang yang tidak mampu membayar retribusi tersebut. Yang tinggi Pak, sekitar 1,8 miliar per tahun, dan masalah realisasi kita sampai bulan kemarin, bulan itu masalah baru di angka 30-40% capaiannya. Masih jauh karena memang terjadi banyak kendala, diantaranya memang kelesuan ekonomi saat ini sehingga pedagang mungkin banyak yang tidak mampu membayar. Safrizal menambahkan, pihaknya terus berupaya untuk mengejar target PAD, sehingga pendapatan daerah dari retribusi kegiatan pedagang pasar di Kota Sungai Penuh dapat mendukung pembangunan di dalam daerah. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bantuan Dumisake Pendidikan kembali menyasar ratusan siswa di Kabupaten Tanjabtim. Bantuan tersebut baru disalurkan jelang akhir tahun karena terkendala data siswa di tingkat bawah yang belum selesai. Ratusan siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB kurang mampu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan bantuan Dumisake untuk pendidikan. Bantuan tersebut diberikan kepada 332 siswa SMA sederajat dengan rincian siswa SMA sebanyak 243 orang, siswa SMK 63 orang, dan siswa SLB 26 orang. Bantuan tersebut berupa seragam sekolah, sepatu, kaos kaki, buku, alat tulis, tas, serta alat bantu bagi siswa SLB. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pemerintah wajib memperhatikan pelayanan dasar pendidikan agar anak-anak dapat terjamin pendidikannya. Bantuan tersebut baru disalurkan jelang akhir tahun dikarenakan pemerintah Provinsi Jambi terkendala dengan data siswa kurang mampu di tingkat bawah yang belum sesuai. Program Dumisake ini menjadi program unggulan bagi pemerintah Provinsi Jambi sebagai langkah mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Jambi. Ya, karena memang begini, pertama proses pengadaannya, yang kedua datanya. Pemerintah tidak ingin data bantuan itu tidak valid, sehingga nanti data yang dari DTKS itu kita coba ulang cross check, benar tidak masih ada nama ini. Nah, sudah benar,
perlu kita berikan bantuan ini ya agar tepat sasaran. Gubernur Jambi berharap bantuan demi Sake pendidikan dapat tersalurkan setiap tahunnya, serta tepat sasaran dan tepat guna bagi siswa yang membutuhkan. Diharap bantuan ini bisa mendorong siswa yang tidak mampu agar tetap mengenyam pendidikan dengan lebih bersemangat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BNN apresiasi kepedulian masyarakat mencegah peredaran narkoba. Dengan peran aktif masyarakat dapat membantu petugas dalam mencegah aktivitas peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Apresiasi ini diberikan karena mulai maraknya sejumlah masyarakat yang turun langsung dalam membongkar lokasi aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir, petugas BNN mendapatkan laporan adanya sejumlah warga yang membongkar langsung aktivitas narkoba. Dengan peran aktif masyarakat, turut membantu petugas dalam memberantas peredaran narkoba. Masyarakat melakukan upaya tindakan preventif. Itu saya terima kasih. Karena apa? Karena ketika ada suatu tempat atau katakanlah base camp yang diduga di sana ada mungkin pesta sabu atau mungkin pesta narkotika atau apapun, tentunya kalau aparat hukum maupun BNN ke sana, mereka sudah tahu. Pasti akan kabur. Tapi dengan kepedulian peran serta masyarakat untuk membubarkan kerumunan, untuk membubarkan base camp dan sebagainya, dibantu dengan aparat desa. Peredaran narkoba masih menjadi perhatian khusus petugas kepolisian maupun BNN Provinsi Jambi. Ini disebabkan masih tingginya aktivitas penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.